Identitas orang Kristen. Pada bagian ini, saya ingin menjelaskan tentang ibadah dan persekutuan. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam Westminster Confession, bahwa tujuan hidup manusia ialah memuliakan Allah Tritunggal dan menikmatinya. Apa yang dimaksud dengan memuliakan Allah Tritunggal dan menikmatinya? Tentu itu berkaitan dengan hidup kita di sini dan nanti. Memuliakan berarti seluruh aspek hidup kita, dimensi dalam kehidupan kita, secara total itu dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau kita merujuk dari kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai 28 dan Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17, maka kita mendapatkan pengertian bahwa ibadah berkaitan dengan mandat yang Allah karuniakan kepada kita. Apa itu? Yaitu mengelola bumi ini menjadi penata layan. Kaitannya, ibadah berarti melakukan penata layanan, mengelola bumi dan segala isinya. Singkatnya, ibadah sama dengan bekerja. Ketika kita bekerja, mulai aktivitas, kita harus sadar kita sedang berhadapan dengan Tuhan Allah. Kita sedang berada di dalam pantauan dan di dalam kesatuan dengan Tuhan Allah. Atau dengan kata lain, kita sedang berdiri di hadapan Allah ketika kita beribadah, berkarya, yang disebut dengan coram Deo. Jadi ada 3 hal yang berkaitan dengan ibadah. Yang pertama, penata layan. Yang kedua, bekerja. Dan yang ketiga, coram Deo. Nah, kalau kita integrasikan ketiganya, berarti ibadah adalah hidup kita. Hidup kita beribadah kepada Tuhan. Mulai dari bangun pagi sampai kita istirahat. Bahkan dalam tidur kita pun seharusnya di dalam kondisi beribadah. Sungguh-sungguh meletakkan seluruh keadaan kita kepada Tuhan. Karena sudah menjadi milik Tuhan kita. Kita ditebusnya dengan mahal, dengan darahnya, dengan nyawanya. Kita sudah disatukan dengan Kristus oleh Roh Kudus. Dan kita menerima pengampunan di dalam Kristus oleh Bapa. Dan kita bersyukur diadopsi menjadi anak-anak Allah. Dari status kita yang baru inilah, kita diperkenan beribadah kepada Tuhan Allah. Melalui pekerjaan yang kita kerjakan setiap hari, yang rutin itu, yang bahkan membuat kita bisa jenuh, bosan, atau lelah. Namun, kita harus sadar itulah ibadah. Jadi, apapun yang kita lakukan di hadapan Tuhan, itu ibadah. Karena itu tidak boleh sembarangan mengerjakan apapun. Baik itu makan, minum, beraktivitas, berkarya, berbisnis, mengajar, belajar, membaca, menulis, membangun sebuah komunitas, meningkatkan kualitas, ada di laboratorium, berdiskusi secara publik, maupun di dalam keseharian kita yang lain. Semuanya itu ibadah. Jadi yang dituntut adalah layakkah semua ibadah kita? Kuduskah semua apa yang kita lakukan? Berkenankah di hati Tuhan seluruhnya? Tentunya perlu introspeksi diri dan mengoreksi diri, mengevaluasi, memperbaiki kinerja ibadah kita. Itu bagian yang paling individual dan yang paling kita lihat di dalam keseharian kita. Namun di dalam rujukan kita dari kitab Keluaran pasal 20, maka kita menemukan namanya ibadah secara komunal, panggilan Tuhan. Setelah 6 hari bekerja, setelah kita beraktivitas dengan baik dan benar, dan mengerjakannya di hadapan Tuhan, maka Tuhan berikan kepada kita 1 hari untuk ibadah komunal. Ibadah komunal ini sangat penting, karena ini perintah Tuhan untuk mengingatnya dan mengerjakannya. Jadi, keluarga, anak, pasangan, diri kita, orang tua, dan semua yang bekerja di rumah kita, menyelenggarakan ibadah komunal ini. Ibadah ini tentunya perlu diinstitusikan, supaya teratur, rapi, indah, dan mulia. Tuhan sudah mengaturnya dengan menyelenggarakan ibadah ini. Tentunya kita tahu rujukannya dari kitab Kejadian mengenai Sabat, hari perhentian penciptaan. Tetapi juga ada Sabat, hari perhentian kita berkarya. Ini ada paralelnya. Ketika kita beribadah pada hari di mana kita menikmati karunia Tuhan 1 hari itu, maka bersama-sama beribadah. Tentu seperti yang sudah saya katakan perlu diinstitusikan. Dan diinstitusikannya itu ada kelembagaan, ada pengaturan, ada tatanan, dan semuanya ada di dalam gereja.
Jadi beribadah pada hari Sabat, beribadah pada hari Minggu pertama itu, di mana kita sebagai orang Kristen memang mereposisi. Jadi ibadah kita secara komunal direposisi, mengalami sebuah posisi hari yang berbeda dengan tradisi perjanjian lama, yaitu hari Minggu, hari kebangkitan Kristus. Tentunya ini menjadi hal yang unik, yang berbeda dengan apa yang sudah ada tradisinya di hari Sabat pada perjanjian lama. Nah, pada hari Minggu kita ibadah bersama. Apa yang dilakukan? Ada ibadah komunal ini. Tentunya ada pejabat-pejabat gereja yang sudah dipanggil, diutus, dipersiapkan, diperlengkapi untuk menyelenggarakan ibadah ini. Tidak boleh sembarangan, karena orang yang menyelenggarakan ibadah ini diordain, ditabiskan, dan mendapatkan urapan dari Roh Kudus. Bagaimana dengan ibadahnya? Di dalam ibadah komunal itu ada 4 hal yang terjadi dan dilakukan. Bisa 2 jam, bisa 1,5 jam, bisa 1 jam. Yang pasti 4 hal ini dilakukan. Pertama, memuji Tuhan. Ada 1, 2, 3 pujian. Pujian pembukaan dan pujian penutup. Pujian doksologi dan pujian-pujian untuk menyambut firman Tuhan. Untuk memberi persembahan. Selalu ada pujian. Yang kedua, doa. Ada doa pembukaan, ada doa penutup, ada doa syafaat, ada doa di dalam memulai firman dan mengakhiri firman. Doa ini penting untuk mengikat relasi kita dengan Tuhan dalam persekutuan bersama tubuh Kristus. Yang ketiga, firman Tuhan. Firman Tuhan ini perlu dan penting untuk kita dengar, kita hayati, kita lakukan. Dan yang keempat adalah persembahan. Persembahan dari diri kita. Nah, itu persekutuan ibadah yang penting. Jadi ada ibadah, ada persekutuannya. Dan itu menjadi bagian yang paling penting dan paling berguna bagi orang Kristen. Beribadahlah, bersekutulah, dan mengerjakanlah dengan satu integritas antara 6 hari dan 1 hari. Kiranya dengan identitas ini orang Kristen semakin memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.